wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video role-play dengan tema komunikasi terapeutik pada lansia. Saya Laura Safira Nur Ahmad dengan NIM 004 sebagai scriptwriter. Saya Ana Fauzia dengan NIM 007 sebagai scriptwriter. Saya Silvi Saidatunisa dengan NIM 008 sebagai editor dan narator. Saya Gustiara Widya Utari dengan NIM 011 sebagai perawat 1. Saya Aska Keza Aura Widodo dengan NIM 012 sebagai perawat 2. Saya Zaki Pangestu Nugroho NIM 015 sebagai videografer. Saya Iklimaning Tias dengan NIM belakang 019 sebagai penyusun proposal. Saya Aisyah Fenawati Rahayu dengan NIM belakang 020 sebagai scriptwriter. Saya Dinda Cianingrum dengan NIM 024 sebagai scriptwriter. Terdapat alur cerita. Keluarga dari pasien atas nama Nyonya A berusia 60 tahun menelpon perawat ke rumahnya karena pasien tersebut memiliki keluhan sering pusing, mudah merasa lelah, sering merasa deg-degan atau jantung berdetak dengan cepat, dan nyeri dada. Keluarga pasien juga mengatakan bahwa pasien mempunyai riwayat hipertensi. Setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah pasien 170/100 mm air raksa, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius, respirasi pernafasan 30 kali per menit, nadi 98 kali per menit. Dengan hal ini, perawat akan memberikan pengetahuan konsultasi mengenai hipertensi yang meliputi pencegahan, penyebab, dan penanganannya, yang bertujuan untuk memberi informasi atau edukasi tentang penyakit hipertensi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup sehat yang seharusnya penderita lakukan. Di sini terdapat pengertian mengenai komunikasi terapeutik dan manfaatnya yang akan memudahkan kita dalam memahami isi dari video tersebut. Dikutip oleh Indrawati pada tahun 2003, mengemukakan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Untuk manfaat komunikasi terapeutik ini untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien, mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan, serta mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat berinteraksi dengan lansia. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat. Yang kedua, menghindari menggunakan istilah yang merendahkan pasien. Yang ketiga, pertahankan kontak mata dengan pasien. Yang keempat, beri kesempatan pasien untuk menyampaikan perasaannya. 5. Berbicara dengan pelan, jelas, tidak harus berteriak, menggunakan bahasa dan kalimat yang sederhana. Yang keenam, gunakan sentuhan lembut dengan sentuhan ringan di tangan, lengan, atau bahu. Dan yang terakhir, jangan mengabaikan pasien saat berinteraksi. Viral, beberapa mahasiswa UPN Veteran Jakarta memberi penyuluhan hipertensi pada lansia. Mbak, kenapa Mbak sakit Mbak? Oh, orang Ya udah nyapa rumah sakit dulu. Di rumah sakit apa, Pak? Lalu dari klinik Jakarta. Halo, selamat siang dari klinik Jakarta. Ada yang bisa dibantu? Mbak saya lagi sakit. Oh iya, baik. Bisa disebutkan untuk alamatnya? Rumah saya di alamatnya di Gereja Citaim Asri, Blok 1 nomor 4. Oh iya, sebentar. Iya, iya. Oke, nanti segera perawat ke sana ya. Segera ya Sus, cepetan Sus. Oke, baik, ditunggu. Assalamualaikum. Salam. Di sini. Ya. Perkenalkan, saya perawat Gusti bersama rekan saya perawat Aska.
kami dari Klinik Jakarta kesini tujuannya untuk memeriksa kondisi umum nenek dan nantinya juga ada pengetahuan konsultasi tentang hipertensi kepada nenek. Apakah nenek bersedia? Iya, boleh. Baik, sebelumnya saya akan meriksa kondisi umum nenek dulu ya. Ya. Sebentar ya, Bu. Baik, Nek. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang tujuannya untuk memeriksa kondisi umum nenek juga. Untuk perkiraan waktunya sekitar kurang lebih 15 menit ya, Nek. Apakah nenek bersedia? Ya, boleh. Baik, izin ya, Nek. Ya. Sebelumnya, nggak apa-apa ini aja. Sebelumnya nenek pernah mengalami pusing nggak atau detak jantungnya berdebar-debar gitu. Tapi sebelumnya pernah mengalami riwayat ini juga darah tinggi juga ya? Iya. Baik, Nek. Untuk hasilnya lumayan tinggi ya, Nek. Hasilnya 170/100. Untuk selanjutnya, Nenek akan diperiksa tekanan suhunya ya. Sekalian saya periksa pernapasan dan nadinya juga. Sebelumnya Nenek mau dimasukin sendiri atau dibantu? Bantu aja, nggak ngerti soalnya. Apa ini? Jadinya ini. Untuk hasilnya itu suhunya 37 Celcius dan nadinya tadi 98 kali per menit dan pernapasannya 30 kali per menit ya, Nek. Bagus apa jelek? Lumayan bagus sih, Nek. Bagus, untuk suhunya bagus. Dan tadi tekanan darahnya itu 170/110 ya. Tinggi. Agak tinggi. Gitu ya, Nek. Nah, untuk selanjutnya kami bersama rekan saya tadi, rekan saya akan memberikan penyuluhan pengetahuan konsultasi mengenai hipertensi kepada nenek. Apa nenek bersedia? Baik, sebentar ya, Nek. Ya. Baik, Nenek, saya perawat Aska yang akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Nah, sebelumnya Nenek tahu nggak hipertensi itu apa? Darah tinggi. Nah, darah tinggi itu apa yang Nenek rasain gitu? Kalau nenek sih nggak pernah ada terasa, ya nggak pernah ada gejala, gitu, nggak pernah pusing, nggak pernah mual. Katanya sih bahaya itu. Nah, yaudah, terima kasih atas jawaban dari Nenek. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu hipertensi ya, Nenek. Nah, hipertensi itu nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik itu kurang dari 90 mmHg. Nah, hipertensi ini biasa orang-orang menyebutnya itu the silent killer atau pembunuh diam-diam. Jadi kita tuh nggak tahu kalau hipertensi ini tiba-tiba membunuh kita gitu ya, Nenek. Nah, selanjutnya ada gejala-gejalanya ya, Nenek. Nah, gejala yang pertama yaitu sakit kepala dan juga pusing. Gejala yang kedua yaitu jantung berdetak dengan kencang dan juga dada terasa nyeri. Nah, terakhir adalah rasa mudah lelah. Selanjutnya ada cara-cara untuk mengendalikan hipertensi ya, Nenek. Kita biasa menyebutnya yaitu patuh. Nah, dari P kita akan
Menjelaskan itu periksa kesehatan secara rutin. Nah, selanjutnya yang untuk A yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan juga teratur. Yang T yaitu tetap diet dengan gizi yang seimbang dan mengatur pola makan hidup yang sehat. Lalu untuk U-nya upayakan aktivitas fisik dengan rasa yang aman dan juga nyaman seperti berolahraga ya, dimulai dari nyapu, ngepel itu juga termasuk olahraga. Lalu yang terakhir adalah yang H yaitu hindari asap rokok, alkohol dan zat karsiogenik lainnya. Dan yang terakhir yaitu komplikasi dari hipertensi itu sendiri nih. Nah, biasanya paling sering itu stroke nih. Nah, selain itu ada gagal jantung, ada gangguan saraf, ada kerusakan mata, kanker, dan yang terakhir juga gagal hati. Gitu ya Nenek ya. Iya. Kalau Nenek mungkin ke jantung ya. Apakah Nenek ada pertanyaan dengan seputar hipertensi atau darah tinggi? Yang tadi tuh coba diulang lagi itu. Yang Apa bagian itu artinya? yang di bagian bagian sini. Yang paling bawah tuh tadi hindari asap rokok, alkohol dan zat apa karsiogenik lainnya tuh apa itu karsiogenik lainnya? Nah, jadi yang dari hindari asap rokok ini seperti ya merokok, terus ada alkohol dan zat karsiogenik itu seperti zat yang terkandung dalam asap rokok seperti nikotin Nenek. Gitu. Ya udah Nenek ngerti deh kalau gitu. Alhamdulillah sih nggak ada yang merokok ya. Alhamdulillah. Nenek tapi Nenek kegiatannya ya memasak, Pak juga nyuci, pakai mesin cuci sih ya. Masih bisa sih Nenek. Setidaknya gerak ya Nenek. Gerak, ya. ya. Olahraga cuman kurang kalau jalan itu ya suka sih dikit-dikit jalan, nyapu, yang apa sedikit-sedikit. Terus kalau dari pola makannya Nenek? Makan Nenek ya nggak banyak sih ya makan. Pokoknya saran-saran itu dari perawat, dari dokter Nenek patuhi deh itu. Kan Nenek pengen sehat. Ya. Ya benar sekali. Baik, jadi Nenek sudah lama ngerti ya apa itu Ya, hipertensi, alhamdulillah, udah. dari gejalanya, Ya. terus bagaimana cara mengatasinya ya Nenek. Ya. Nah, kalau begitu segini saja dari kami. Mohon maaf bila mengganggu waktu ini. Ya, kami pamit undur diri ya. Ya, terima kasih banyak ya. Baik Nek, sudah cukup ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Nenek tanyakan juga pada rekan saya. Saya juga udah tadi meriksa kondisi umum Nenek, tensinya juga lumayan tinggi, dan untuk pengecekan suhu tubuh dan nadi pernapasannya sudah cukup bagus ya Nek. Nah, jadi kesimpulannya, komunikasi pada lansia membutuhkan perhatian khusus. Perawat ini harus waspada terhadap perubahan fisik, psikologis, emosi, dan sosial yang mempengaruhi pola komunikasi. Dikarenakan karena adanya proses degeneratif pada telinga bagian dalam ini menghalangi proses pendengaran pada lansia, sehingga tidak toleran terhadap suara. Thanks for watching. Sekian video roleplay dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.